Saya itu banyak lah, kerasa banget lah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berpisah bersama saya Arman di YouTube M Official. Dengan adanya spesial Ramadan, saya akan wawancara atau ngabuburit di rumah bersama teman saya yaitu Gugun Gunawan. Dan kita mari sambut, inilah dia Gugun Gunawan. Halo, assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya ini ya Kak, dari YouTube M Official sedang mengadakan acara spesial Ramadan. Untuk itu saya minta Anda berkenalkan terlebih dahulu diri Anda kepada para pemirsa di rumah yang sedang menonton tentunya. Oke guys, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan, asal dari Tajur, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ya, saya di sini sebagai agen dari apa acara tadi? Ngabur. Oh iya, ngabur. Oke guys, inilah tamu kita di hari pertama Ramadan. Inilah beberapa pertanyaan dari saya yang akan ditanyakan kepada Gugun Gunawan. Pertama, kalian kan kamu itu lulusan dari pesantren Asromo. Apa yang Anda lakukan setelah keluar dari pesantren? Langkah pertama yang saya membuat jadi kami, bukan saya, karena soalnya alumni bukan saya sendiri kan. Selaku alumni pastinya yang pertama akan mengamalkan apa, yaitu ilmu yang telah kami dapat di pesantren seperti itu. Kemudian apakah setelah di pesantren itu akan melanjutkan dengan kerja, apakah kuliah ataukah akan mengabdikan diri di pesantren tersebut? Kalau saya pribadi tentunya akan lebih mengamalkan dan menyiarkan, menaatkan bukan menyakitkan. Seperti itu. Ya, menyakitkan kayak dia ya. Ustadz favorit di pesantren itu siapa ya kira-kiranya? Saya paling suka sama Ustadz itu yang galak-galak. Kenapa? Galaknya itu galak saya, bukan saya. Saya suka seperti Ustadz Iwan Ridwan. Gugun Gunawan, sudah berapa lama jadi santri di Asromo? Sampai sekarang sudah 6 tahun, Mas. Untuk para pemirsa nih, saya ada pertanyaan. Enak nggak sih jadi santri? Jadi santri itu gak ada duanya, bro. Coba tanya, jangan tanya saya suka atau tadi gimana sebenarnya? Enak. Itu udah pasti mantap, pokoknya pasti enak. Nikmati, hadapi, hayati, nikmati gitu. Ya, menurut beliau itu hadapi, hayati dan nikmati. Hal yang paling bahagia di pesantren itu apa? Bagi saya sih Kiriman dari orang tua mungkin ya. iya ya, itu nomor satu. Kiriman gitu. Kalau ya, kita tahu lah, kita kalau lagi sekarat, bukan sekarat mau meninggal ya, di sekarat krisis keuangan gitu, moneter. Orang tua kita gak datang gitu, terus kan jadinya jajan gimana, mau minjem takut gak bisa bayar. Akhirnya orang tua datang, itu kebahagiaan yang nomor satu. Ya, tentunya kedatangan orang tua ya pastinya. Pas pesantren itu kangen rumah enggak sih? Kangen gitu pas suasana rumah, ada ade, ada orang tua gitu pas di pesantren.
Kalau awal-awal pasti udah hukum alam, kalau keluar dari rumah pasti kangen rumah hukum alam itu kalau awal-awal. Tapi kalau udah betah enak juga sih, gak usah kangen, gak ada rindu, gak ada apa lah, udah biasa ini. Dia pasti ya. Paling rindu sama dia. Oke, ini pertanyaan yang paling berkesan di Santias Romo itu apa? Yang paling berkesan di dalam hidup dalam pesantren itu apa? Yang paling berkesan di asrama, di pesantren, bagi saya pribadi yang paling berkesan itu adalah cara hidupnya. Jelaskan coba kepada pemirsa cara hidup pesantren. Cara hidup di pesantren itu sungguh tidak mengandalkan satu orang, tidak mengandalkan satu pemain, tapi mengandalkan kebersamaan tim, dan itu kesolidaritasan. Solidaritas yang paling utama. Solidaritas itu yang paling utama. Kalau satu orang kena hukum, yang lain harus dihukum juga. Satu orang belum mandi, jangan mandi semuanya. Itulah hukum pesantren. Sudah berapa juz hafalan Al-Quran di pesantren itu Asromo? Yang diwajibkan berapa, yang sudah hafal berapa? Kalau di asrama sebenarnya simpel, syarat lulusnya itu cuma harus hafal 1 juz itu. Ditargetkan 1 juz. Berapa itu? Juz 30. Juz 30 sama 42 hadis Arba'in Nawawi. Ini kalau hafalan saya pribadi sekarang itu menuju 4, namun masih lupa ketiganya juga gitu. Dibolak-balik dulu. Iya, di murojaah terus. Saya kalau itu. Ketika Anda keluar dari pesantren, apa yang Anda rasakan ketika hidup di bermasyarakat? Maksudnya kan hidup di rumah gitu, masyarakat apa gitu? Yang terasa setelah hidup bermasyarakat bagi saya itu banyak lah. Kerasa banget lah pokoknya perbedaannya itu. Kalau di pesantren kita bermanja-manja, pas keluar di rumah di masyarakat susah itu, gak bisa manja-manja lagi. Udah beda. Bermasyarakat gitu. Iya, udah harus hidup bermasyarakat. Pertanyaan saya nih, pertanyaan yang paling konyol, paling apa ya, paling simpel. Teman yang paling konyol di pesantren siapa? Teman yang paling konyol bagi saya di pesantren ini pas kapan ini, SMP SMA? Duanya. Kalau di SMP itu yang paling konyol Rejasa bagi saya. Ya dia itu konyol banget nih kalau bagi saya. Orang Jati 7 ya, Jati 7 anak Jawa dia. Kalau pas SMA yang paling konyol itu saya biasa konyol-konyolan itu sama Day, namanya bukan Day sih, namanya itu Febriansa, tapi gak tahu dari mana asalnya itu nama Day, tiba-tiba muncul aja. Berarti yang pertama itu adalah Reja Syekh ya. Hal yang paling konyol di pesantren itu apa sih? Hal yang paling konyol? Ya. Pengalaman saya apa? Orang lain juga ya? Iya, berdua. Oh, bebas. Pengalaman ya. Hal yang paling konyol di asrama. Yang paling konyol di asrama itu kita niat mau begadang, disuruh tidur coba. Kita niat mau tidur. Kita udah mau tidur ini, pagi-pagi kita mau tidur ya, dibangunin coba. Itu yang paling konyol di asrama. Kenapa coba harus kebalik itu? Kita niatnya gadang ya bro, itu di malam-malam ya, ini udah gadang, kita udah bikin kopi, udah bikin apalah. Disuruh tidur coba, itu kopinya mau dikemanain? Itu pas pagi-pagi kita kan ngantuk, kita mau tidur, suruh bangun, suruh mandi, suruh apalah ya udah, tapi kita nurut aja bro. Tapi itu yang konyol bagi gua. Ini yang paling susah mungkin ya yang menjawab. Pesan dan kesan selama jadi santri di asrama itu apa? Biar kali aja ada di rumah yang mau pesantren di asrama gitu, pesan dan kesannya itu apa yang dipesankan selama ini? Pesan dulu apa kesan dulu? Pesan dulu. Pesan saya ya bagi seluruh generasi umat muslim nusa bangsa yang akan menciptakan kemerdekaan bagi
dan kejayaan bagi umat Islam. Amin. Alangkah baiknya untuk meluruskan niatnya dalam mencari ilmu dan beribadah sehingga ilmu yang didapatkan tidak sia-sia. Tidak hanya bagi yang akan melanjutkan di Santi Asrama saja, namun bagi seluruh calon santriwan ataupun santriwati di seluruh Indonesia dan kan bisa ini seluruh dunia harus meluruskan kembali niatnya untuk mencari ilmu. Kesannya itu apa? Kesan saya di pesantren. Kesan saya sih enjoy it, jangan dibawa susah. Enjoy aja gitu, hadapi aja. Hadapi, hayati, nikmati. Gitu. Hadapi, hayati, dan nikmati. Ini nih yang pertanyaan ketiga terakhir. Trik dan tips agar betah di pesantren itu apa dan bagaimana? Kan beliau udah lama nih 6 tahun di pesantren, pasti udah ngalamin lah sedih bahagia di pesantren itu. Trik dan tipsnya itu kayak apa gitu? Tips untuk betah di pesantren, kalau saya pribadi sih kembali ke yang tadi, hadapi, hayati, nikmati, itu udah jadi tips. Cuman 3 itu doang, 3 kata, 1 kalimat. 3 kata 1 tujuan. Ya, 1 tujuan. Jadi jangan dibawa susah, jangan dibikin beban. Kita jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jangan dianggap susah, jangan dianggap beban. Bebas. Iya, di enjoyin aja. Cukup seperti itu kayaknya. Kalau pengen betah, enjoy. Oke nih, pertanyaan kedua terakhir ini mungkin ini membahas tentang acara kita ya di MK Official. Saya dan tim, bagaimana sih acara ini menurut Anda? Apakah acara ini harus dilanjutkan kembali ataukah cukup cuma 1 episode atau 1 bulan ini? Apakah acara ini harus dilanjutkan tahun depan, melanjutkan acara yang ini? Maksudnya kan ada acara spesial Ramadan episode 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya acara MK Official ini ya sudah bagus ini. Saya support ke acara ini. Saya dukung lah. Alangkah baiknya jika diteruskan. Saya teruskan. Ini baiknya ada episode selanjutnya, tapi jangan ada bersambung antara kita. Bersambung kayak putus ya. Iya, jangan ada kata bersambung. Bagus, sudah bagus. Tinggal lanjutkan aja. Mungkin ini kekurangan dia materi lah, kekurangan materi. Saya tahu nih Gugun Gunawan ini jago gitar, tapi di sini nggak ada gitar ya. Mungkin apa sih, dari kapan Anda belajar gitar gitu kan? Gimana sih agar lihai gitu ketika main gitar, dan gitar itu sebagai apa sih di kehidupan Anda gitu? Cara supaya main gitarnya gampang, cepat dan nyerap ilmunya. Belajar main gitar itu udah kayak ngapalin Quran bagi saya. Bedanya ya ini, kalau gitar itu dipetik, kalau Quran itu dibaca. Pagi-pagi sudah ngaji, aku main gitar. Kenapa? Supaya soalnya jadi si tangan, si jari itu masih lentur. Kalau jari masih lentur, otomatis refleksnya masih tinggi. Itu buat pagi. Dan buat malam itu murojaah yang pagi. Itu doang. Pagi sama malam, pagi malam, udah kayak hafalin aja gitu. Tapi efektif sih kayak gitu. Terus apa? Berapa lama Anda mulai menggitar? Dari tahun berapa? Kalau dihitung tahun, saya sudah kira-kira 4 tahun lah. 4 tahun silam saya mulai bisa main gitar. Dan bagi saya gitar itu udah kayak teman sendiri gitu. Kalau gak ada gitar itu udah kayak kesepian banget, gak ada teman. Berarti tidak ada gitar, tidak ada kehidupan. Ini yang terakhir, pesan buat MK Official agar terus berjaya dan terus berkembang untuk melanjutkan syiar Islam
tentunya dengan adanya acara spesial Ramadan, apa itu pesannya? Pesan bagi MK official, pesannya itu apa ya? Kalau pesan sih kayaknya tinggal ini aja, diperbaiki aja, viewersnya diperbanyak. Ini yang nonton kalau bisa di share juga, harus di share. Karena kenapa Bun? Karena apa? Karena kenapa? Karena mungkin ini adalah salah satu contoh anak muda ya, anak muda yang berbakat pastinya. Mungkin cukup sekian, Gun Gunawan, terima kasih atas hadirnya, saya apresiasi sebesar-besarnya. Untuk para pemirsa yang di rumah yang sedang menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian suka, maka kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin acara ini saya tutup sedemikian rupa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang tidak dipercepat gitu skip videonya. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan terus tonton video ini sampai tanggal 30 Ramadan. Insya Allah ada para bintang tamu yang terkenal, ada bintang tamu yang paling tampan-tampan tentunya ya. Nanti hari Senin kita akan calmu. Apa itu calmu? Cari ilmu daripada ustaz ya. Oke Gun, terima kasih. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Tentunya puasa enggak? Puasa. Kan gini nih Gun, satu lagi ya. Kita kan lagi menghadapi virus ini, pandemi. Artinya pandemi itu udah menyebar ke seluruh dunia. Apa sih menurut Anda perbedaan antara puasa sekarang sama puasa tahun lalu gitu? Ada perbedaan nggak sih? Kalau bagi saya pribadi, puasa tahun ini tuh udah beda banget Pak. Beda jauh, kayak nggak seru kayak dulu. Pertama dari sahur juga kita dulu dibangun ya sama itu yang rusuh yang nyanyi obrol-obrol kalau kata orang Sunda. Kemudian pas puasanya juga biasanya kalau siangnya itu nggak di rumah aja, nggak di rumah aja, di luar. Yang di luar juga ada, yang di mana ada lah, ada orang kelihatan. Ini sekarang pada kemana gitu kalau kita jalan pada nggak ada. Pada sore hari biasanya paling ramai, ini jadi paling sepi. Sore hari jadi kayak maghrib biasanya, ya di sholatnya juga masjid jadi kosong kan sekarang, udah kayak dulu. Jadi jarang taraweh. Walaupun ya alhamdulillah sih di saya masih ada taraweh. Untuk itu mari kita segenap untuk menghormati para tim medis yang sedang berjuang di garda paling depan. Untuk itu kita meninggikan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih Bun. Mungkin habis ini Anda kemana? Banyak acara yang nih, soalnya Bun ini susah padat jadwalnya. Saya juga harus nunggu 3 hari. Jadi sudah padat ini pastinya. Terima kasih untuk para pemirsa yang sedang menonton ataupun yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka, klik tombol like, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Sampai di sini mungkin Bun acara ngabuburit di rumah bagi pemirsa yang belum tahu. Nanti besok insya Allah kita akan Q&A lagi bersama alumni Santi Asromo. Kemungkinan hari ini orang-orangnya lagi pada sibuk karena ini adalah puasa pertama gitu. Dari saya Arman sebagai MC Ngaburma cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.